menjawab pertanyaan lagi. Apakah semua orang yang pernah melukai diri sendiri itu punya tendensi untuk mengakhiri hidup? Jawaban saya adalah belum tentu. Karena ada istilah yang namanya NSSI, Non-Suicidal Self-Injury. Nah, NSSI ini dalam bahasa Indonesia artinya tindakan melukai diri tanpa ada niatan untuk mengakhiri hidup. Biasanya hal ini dilakukan untuk mengatasi tekanan emosional dari seseorang, untuk mengurangi rasa sakit emosional yang dia alami dengan cara yang mungkin sakit sebetulnya untuk fisiknya dia. Tapi dari rasa sakit fisik itu, dia merasa jauh lebih mending, lebih baik daripada harus sakit secara emosional. Jadi bisa dibilang adalah cara adaptasi seseorang untuk mengatasi tekanan emosional yang sulit untuk diungkapkan atau ditoleransi. Karena untuk rasa sakit fisik itu lebih bisa ditoleransi secara biologis tubuh kita. Karena tubuh kita kalau secara sakit fisik itu otomatis akan memberikan hormon yang bisa mengurangi rasa sakit itu secara fisik. Tapi kalau emosional tidak demikian. Contoh dari NSSI adalah kita menggores-gores, kita membakar kulit kita, memukul diri sendiri, membenturkan kepala, mencabut rambut, trichotillomania, atau ada juga yang menggaruk-garuk kulit sampai merah, berdarah gitu ya. Dan perilaku-perilaku seperti ini harus dikecualikan dulu dari hal-hal yang berbau psikotik atau autism dan juga hal-hal lainnya yang tidak berkaitan. Misalnya budaya tertentu. Ada loh budaya yang mengajarkan untuk menyakiti diri sendiri atau melukai diri sendiri. Kunci utama dari NSSI adalah tidak ada niatan untuk mengakhiri hidup. Hanya ingin menimbulkan rasa sakit fisik. Untuk apa? Untuk mengurangi emosi negatif. Untuk mengatasi perasaan kosong atau hampa. Untuk menghukum diri sendiri. Untuk mengembalikan rasa kendali, kontrol atas diri kita. Jadi kalau kita sakit secara emosional, kita merasa hampa, supaya ada rasanya lagi, kebanyakan orang yang mengalami NSSI ini memberikan sensasi sakit fisik kepada dirinya sendiri. Fungsi dari NSSI ini sendiri tanpa bermaksud membenarkan, tanpa bermaksud untuk normalisasi, fungsinya adalah untuk regulasi emosi. Untuk meredakan stres, kemarahan, rasa sakit emosional yang sangat luar biasa. Sehingga yang dia tahu caranya adalah dengan NSSI ini. Yang kedua, secara kognitif adalah membantu untuk mengalihkan pikiran dari trauma atau rasa cemas, rasa takut. Karena penyebab dari NSSI ini macam-macam. Ada yang dari trauma, ada yang mungkin merasa kosong, hampa, depression, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga secara interpersonal. Jadi ada juga orang-orang yang melakukan ini untuk mencari perhatian atau pertolongan dari orang lain. Tapi perlu digarisbawahi bahwa ini bukanlah manipulasi, bukan untuk caper, tapi untuk ekspresi kebutuhan emosional dari seseorang. Beda loh. Kemudian yang keempat adalah untuk self-punishment atau untuk menghukum diri sendiri. Karena banyak orang yang melakukan NSSI ini sebagai bentuk hukuman diri sendiri atas rasa bersalah, benci, atau merasa tidak berharga. Jadi kalau kita lihat dari semua ini, macam-macam sekali sumber permasalahannya. Ada yang memang dia ada sakit emosional secara luar biasa, ada yang karena trauma, ada yang karena kecemasan, ada yang karena ekspresi kebutuhan emosional untuk ditolong, untuk dibantu, untuk diperhatikan. Ada juga yang masalah harga diri, masalah rasa benci terhadap diri sendiri, atau rasa bersalah atas sesuatu.
Jadi kalau kita melihat orang yang melakukan NSSI, jangan pernah kalian menghakimi mereka untuk kamu cuma caper, kamu begini, kamu kurang iman, kamu kurang ibadah. Saya hajar kalian kalau ngomong kayak gitu. Mereka yang punya NSSI ini sebetulnya nggak mau kok mereka kayak gini. Tapi banyak dari mereka yang mengalami berbagai macam hal faktornya. Secara psikologis misalnya ada yang depresif, anxiety, PTSD, atau borderline personality disorder. Bisa. Atau karena faktor lingkungan, karena mengalami sexual assault, pelecehan, pengabaian, KDRT. Iya kan? Secara sosial ada penolakan, bullying, penolakan sosial, atau merasa lonely, ditinggalkan, diacuhkan, diabaikan. Secara keluarga ada pola asuh yang salah, otoriter, kurang dukungan emosional. Kita nggak tahu apa yang mereka alami atau hadapi gitu. Jadi ngapain kalian ngejudge? Nah, untuk kita menangani orang-orang yang mengalami NSSI, meskipun diagnosa resminya di DSM-5 itu belum ada NSSI, kita biasanya diagnosanya itu antara ada yang borderline personality, ada yang anxiety, ada yang PTSD, ada yang depressive disorder, macam-macam tergantung permasalahannya di mana. Nah, untuk penanganannya itu memang harus psikoterapi. Entah itu cognitive behavior therapy atau penanganan khusus untuk trauma, mungkin bisa jadi EMDR misalnya, atau bisa juga dialectical behavior therapy, macam-macam. Tapi penanganan utamanya memang ke psikolog untuk mendapatkan psikoterapi. Atau kalau kalian ingin mencoba untuk membantu mereka, paling tidak kita melatih mereka untuk punya kemampuan coping stres yang lebih baik dan mengelola impuls atau emosi yang ekstrim tanpa harus menyakiti diri sendiri. Misalnya, kalau kita rasa kecewa, kita merasa marah, rata-rata dari mereka itu selalu berusaha untuk memendam emosi itu. Padahal boleh loh untuk kita ekspresikan dan kita keluarkan dengan cara yang sehat. Misalnya, kita marah, kita boleh berdebat, kita boleh punya suara, kita boleh untuk ngomong bahwa aku nggak suka. Atau kalau kita punya rasa amarah, nggak suka terhadap diri sendiri, berarti apa yang harus diubah? Apakah lingkungannya, apakah cara hidup kita, atau bagaimana yang harus kita ubah? Jadi kita bisa mengajarkan itu dengan berbagai macam konseling klinis misalnya, atau dengan yang ngobrol, konseling untuk pendampingan itu juga bisa. Dan dari keluarga itu juga perlu untuk diedukasi. Karena banyak keluarga yang akhirnya melabel seseorang yang NSSI itu caper. Selalu kayak gitu. Bahwa ini tuh harus dikasih tahu bahwa NSSI itu bukan sekedar cari perhatian, tapi dia butuh dukungan emosional. Dia butuh dipeluk, butuh untuk dianggap ada, butuh perhatian, butuh untuk tempat cerita. Tapi kebanyakan orang tua nggak bisa memberikan itu. Makanya kita edukasi lagi kayak gitu. Ya, semoga sih dari video ini yang cukup panjang bisa memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua. Oke, semoga bisa membantu dan salam sehat jiwa untuk kita semua.